Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita sudah memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat, masa yang penuh dengan kerahiman Allah. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk mengolah hidup rohani kita berusaha untuk mengolah kesalahan hidup kita, dan masa ini adalah masa yang tepat untuk latihan rohani karena kita memasuki retret agung. Dan pada masa Prapaskah ini kita diundang masuk ke kedalaman diri kita
untuk menyadari segala dosa dan kecenderungan kita, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Dan tujuan dari masa Prapaskah, masa pantang dan puasa ini adalah pertobatan. Dan pertobatan pun juga didukung dengan doa dan amal kasih. Dan kita hari ini juga diteguhkan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana kita harus juga memberikan perhatian kita pada mereka yang lemah, mereka yang menderita, dan mereka yang membutuhkan perhatian. Karena kasih yang kita berikan kepada mereka adalah wujud kasih kita juga terhadap Yesus sendiri. Ini adalah bentuk pertobatan kita. Maka dari itu, kalau pantang dan puasa kita tanpa disertai dengan doa dan tindakan kasih, amal kasih, masa pantang dan puasa kita tidaklah mendalam dan akan sia-sia. Maka dari itu kita pun diundang untuk semakin membangun sikap hati kita untuk melakukan tindakan kasih, dan tujuannya adalah supaya kita nanti semakin dekat dengan Allah, dan tujuannya adalah kita bisa hidup kudus seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, bahwa kita juga diundang untuk hidup kudus seperti Allah sendiri yang kudus. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga seorang yang hina, orang yang penuh dengan dosa. Tapi Allah sendiri mau hadir dalam hidup kita. Allah sendiri hadir dalam perayaan Ekaristi ini untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk memulihkan hidup kita. Maka dari itu kita mohon rahmat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya kita pun dimampukan dalam masa pantang dan puasa ini untuk bertobat, dan terutama untuk melakukan tindakan kasih kepada mereka yang lemah. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.